warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yudi Pramuko lagi live streaming dari Parung, Kampung Tajur, Kecamatan Parung, desanya Pemekarsari, Komplek Gria Brandwir ya. Iya, Desa Pemekarsari. Kita bahas buku ini, bukan bahas, membacakan hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin karya siapa? Karya Imam Nawawi ya. Karya Imam Nawawi. Terima kasih yang sudah live, Henny 08 yang sudah bergabung ya. Dan juga sudah menyapa. Terima kasih. Thank you very much for your watching. For your visiting to my room. Ya. Ini piye to om ini. Ya. Kita baca hadis kemarin halaman berapa ya? Saya banyak hadis-hadis yang belum tahu ya, padahal usia saya sekarang sudah 64 tahun 3 bulan 25 hari. Banyak hadis yang saya nggak kenal ya. Baraya, udah, terima kasih ya Baraya, thank you. Ini bab keberapa ini? Marah jika larangan syariat dilanggar dan membela membantu agama Allah. Ini saya belum baca sama sekali. Ini yang pengarang kitab ini adalah panjang ya, Irawan, terima kasih. Adalah namanya Imam An-Nawawi, bukan dari Banten, bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi ini Imam Nawawi kelahiran kota Nawa. Maksud bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi ini Imam Nawawi dari kota Nawa, satu kota di Damaskus atau Syam ya. Wafat dalam usia 43 tahun dan tidak sempat membina rumah tangga ya. Imam Nawawi dari Damaskus atau dari Syam ini. Saya sambil masak bubur ayam ya, masak nasi 2 liter ya. Kita bacakan aja ya. Di sini karya-karya dari Imam Nawawi itu sangat produktif dan sangat terkenal. Salah satunya Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin itu taman apa? Riyadhus taman Shalihin, taman orang-orang yang soleh. ER sudah bergabung, terima kasih. E dan R. RK apa ER? RK Ridwan Kamil ya, lagi seru. Ini bab ke-77 jilid 2 Riyadhus Shalihin, penerbitnya Gemaizai Press ya. Buku ini pernah saya beli tahun berapa ini? Udah lama ini. Berapa puluh tahun yang lalu ya. Itu belum sempat saya baca semua. Marah jika larangan syariat dilanggar dan membela membantu agama Allah. Ini babnya namanya seperti itu. Allah berfirman ya. Jadi Imam Nawawi membuka bahasannya itu dengan mengutip Al-Hajj, surat Al-Hajj ayatnya 30. Dzalika may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairullah 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat ya, hurumat yang terhormat di sisi Allah yaitu hurumat, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabbnya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukan. Itu arti dari surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kemudian Imam Nawawi mengupas hadis yang pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu disingkat RAR.A ya. Itu bacanya adalah radhiyallahu anhu.
dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, ja'a rajulun ya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki ja'a datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian ya laki-laki itu berkata, ini la ta'akhkhara an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina, fama ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qattu asyaddu mimma ghadiba yawma idzin. Kemudian faqala ya ayuhan nas inna minkum munaffirina fa ayyukum amman nasa fal yujiz fa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dzal hajjah, muttafaqun alaih. Ini saya pertama kali membaca hadis ini ya. Terima kasih Amin Abadi yang sudah bergabung ya, juga ER Mbak Beudin ya. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, sungguhnya aku tertinggal sholat subuh karena fulan memanjangkan bacaan suratnya untuk kami. Oh, imamnya membacakan surat yang panjang ya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah dalam nasihat yang melebihi marahnya pada hari itu. Beliau bersabda, hei manusia, hei kalian semua, sungguhnya di antara kalian ada orang yang menyebabkan larinya orang lain ya. Barang siapa di antara kalian menjadi imam orang banyak, hendaklah ia menyingkatkan bacaannya, karena di belakangnya itu ada orang yang sudah tua, ada anak kecil, ada yang punya keperluan. Muttafaqun alaih. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni la ta'akhkhara an salati subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina, fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qadhun ashaddu mimma ghadiba yawma idh, faqala ya ayuhan nasu inna minkum ya munaffirina fa ayyukum amman nasa fal yujiz ya, fa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dzal hajjah, ya kan. Fal yujiz, apa fal yujiz? Fal yujiz, hendaklah ia meringankan. Oh, ini ada keterangannya nih. Ucapan Rasulullah fal yujiz itu hendaklah dia meringankan dan memendekkan sholatnya waktu jadi imam itu setelah baca Al-Fatihah itu. Namun tetap menyempurnakan rukun dan melaksanakan sunnah. Sementara ada ja'a rajulun, itu artinya ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki. Siapa? Yaitu Haram bin Mulhan. Ini disarah oleh Dr. Dib Al-Bugha, pensyarah ya kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang disebut laki-laki datang itu siapa? Namanya Haram bin Mulhan. Pendapat lain mengatakan bukan dia, pokoknya laki-laki ya. Jadi mutiara hadisnya 4. 1. Disyariatkan marah demi agama dan menyampaikan pengaduan tentang perkara yang menyulitkan umat. Yang menyulitkan umat itu tadi, makmumnya kesal karena imamnya bacaan surat terlalu panjang, padahal dia mungkin di belakang imam itu ada ibu-ibu yang punya anak kecil, ada orang yang punya keperluan, mungkin pagi-pagi itu waktu subuh mau cepet-cepet kerja karena di Jakarta macet, itu kan punya keperluan tuh, atau dia pengen ini ke toilet ya. Imam bacanya panjang bener itu suratnya. Kalau panjang
baca sendiri waktu tahajud itu, ya berlama-lama lah di waktu sholat tahajud. Terima kasih ya Hud, ya, Pak Hud dan juga Rawing 08 sudah bergabung, terima kasih. Ini penting ya untuk kita kalau jadi imam, jangan mentang-mentang kita punya hafalan panjang terus mau-maunya baca Al-Fat sampai 4,5 halaman atau baca surat-surat panjang misalnya Al-Kahfi 8,5 halaman, itu yang di belakang udah lari. Untung dulu ada Rasulullah, ngadunya ke Rasulullah. Kalau sekarang dia besok nggak datang lagi jadi sholat subuh, imamnya panjang bener sholatnya. Jadi kata Rasulullah, ya barang siapa di antara kalian menjadi imam orang banyak, hendaklah dia menyingkatkan bacaannya, memendekkan bacaan suratnya itu. Karena apa? Karena di belakang imam itu, ya ada orang yang sudah tua, ya. Fal yu'jiz, ya. Kemudian bukan fal yu'jiz, itu artinya tadi apa? Hendaklah dia meringkan, fal yu'jiz, meringankan dan memendekkan sholatnya, namun tetap menyempurnakan rukun dan melaksanakan sunnah. Maksudnya ada tumak ninahnya, nggak ada yang ketinggalan ya. Tumak ninah itu tenang sejenak, jangan buru-buru waktu perpindahan gerak gitu. Tapi suratnya itu jangan panjang setelah Al-Fatihah kalau sholat subuh, ya. Jadi di sini Rasulullah mengingatkan fal yujiz, hendaklah dia meringankan dan memperpendek sholatnya itu waktu dia jadi imam, tapi tetap rukunnya sempurna, syaratnya sunnah-sunnahnya itu sempurna. Kenapa? Karena waroihi, di belakang imam itu al-kabiro, ada orang tua yang sudah sepuh, yang kalau berdiri itu gemeter kakinya, ya kayak saya gitu. Udah 64, 65, 66, 67, ya. Semakin lama dia mendengar bacaan imam, dia semakin mulai goyang tuh badannya, ya, karena menahan beban tubuhnya sendiri. Sebenarnya kakinya mulai rapuh karena dimakan usia. Nah, itu harus diperhatikan oleh imam. Terus ada al-kabir, ada al-kabiro, ada was-sogir, ada al-kabir, ada as-sogir, ada anak kecil ya, yang mungkin ikut ibunya, emaknya sholatnya. Kemudian wazal hajjah, ada orang yang pengen ke kantor itu naik motor supaya nggak macet kalau di Jakarta atau kalau di kota-kota lainnya. Usman Hoki, ya, terima kasih ya sudah ya, Pak Agus Susilo. Thank you very much for your visiting to my room, Mr. Agus Susilo. Di mana Pak Agus? Di rumah kan? Ya, terima kasih sudah menyimak ya. Kemudian yang kedua, mutiara hadis tadi, disyariatkan meringankan sholat berjamaah bila imam mengimami kaum yang tidak terbatas atau tidak rela sholatnya diperlama, itu. Atau diantara mereka ada yang anak kecil atau ada orang-orang yang sudah lemah, mak-mak itu kan udah lemah tuh, ringkih, badannya tipis, kakinya tipis. Apalagi bapak-bapak yang udah umur 60-70 suruh dengerin bacaan imam yang fasih 7,5 halaman, langsung dia masuk UGD nanti. Paling enggak hatinya kesel, lama amat ini imam, kata dia dalam hati. Nanti kalau dia setelah selesai sholat dia bilang ke temannya, nggak enak imam itu mah lama, dengkul gua gemeteran. Ini imamnya yang anak muda atau baru pulang dari Mesir atau dari Madinah. Hafal 6 juz atau 30 juz. Dia baca tuh surat Al-Fat.
pas setengah halaman mabok terus ya. Ceritanya almarhum siapa itu yang orang Arab yang hafal Quran yang wafat dalam usia 40 tahun itu, yang dulu pernah mau dicoba ditusuk saat dia di panggung di Lampung, siapa namanya, Jabir itu, Ustadz Abdul Jabir ya. Dulu waktu pertama-tama dia datang ke Indonesia, katanya dia jadi imam, kan biasa dia hafal Quran baca surat panjang. Rupanya setelah baca surat panjang imamnya pada hilang, makmumnya. Dia baru tahu kalau kondisi masyarakat Indonesia itu nggak bisa mendengar ayat-ayat panjang seperti di Mekah gitu kan gitu. Akhirnya sejak saat itu dia mengubah ininya bacaan-bacaannya surat-surat pendek ya. Itu imam yang ngerti hadis ya. Falyujiz kata Rasulullah. Hendaknya dia meringankan dan memendekkan sholatnya. Kalau sholatnya panjang, dia memimpin jadi makmum, jadi imam, maka itu berat. Berat buat siapa? Ya bukan buat imamnya itu mungkin, tapi buat jamaahnya yang ada orang tua yang berdirinya aja udah nggak stabil ya. Ada anak kecil yang mungkin merengek-rengek ke emaknya yang bawanya dia ke masjid. Bubur saya udah itu ya, udah mendidih. 4:10, 30 menit pas ya. Nanti habis itu kita matikan dan kita diamkan selama 1 jam. Nanti dia hancur karena ditekan sama udara yang nggak bisa keluar itu. Nah, setelah sejam kita nyalain lagi kompor, baru kita aduk 15 menit. Jadilah bubur yang hancur. Nggak perlu kita aduk sampai berjam-jam. Ya, kita matikan ya setelah 2 jam. Jadi kalau 2 liter itu dikasih air itu 1 liter 4, kalau 4 gayung kawan tempat mandi itu loh ya. Kalau terima kasih ya Edi Vegas Gusnur 13 itu sopo ya. Ya, kemudian kalau 2 liter berarti 8 liter, 8 gayung ya kamar mandi itu. Jadi 1 liter 4, kalau 2 liter ini 2 liter beras. Setelah kita cuci itu kasih air 8 gayung, terus digodok yang kompornya nyalain selama setengah jam sampai dia itu tutupnya tuh terangkat ya. Terus kita matikan dan kita diamkan kompor mati selama 1 jam. Terus setelah 1 jam, kira-kira nanti jam 6 kurang seperempat, sekarang jam 5 kurang seperempat, terus kita aduk 15 menit, maka dia hancur ya, lembut. Jangan lupa dikasih garam. 1 liter itu 1 sendok makan. Kalau 2 liter 2 sendok makan. Ini rahasia cara bikin bubur yang efektif, nggak ngabisin umur nih. Kalau yang orang lain diaduk sampai 2-3 jam, kuno. Oke, kita kembali ke hadis Rasulullah ya. Boleh untuk tidak sholat berjamaah karena satu alasan, ya alasan itu imamnya ngeselin, bacanya surat-surat panjang mulu, dia seken, dia berat buat makmum itu, atau buat orang makmum yang mau buru-buru ke kantor misalnya, atau emak-emak yang ada keperluan ya. Keempat, tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat jerah orang untuk beribadah, itu ya. Jadi saya bacakan ya, rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya.
Putra Kompet, terima kasih ya. Fitra Haris, Batu Pat, ini rajin ini. Terima kasih ya. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, inilah la ata'akhkhara an sholati suhi min ajli fulanin mimma yutibu bila. Gas berarti gas habis ini. Jadi ada laki-laki datang ya kepada Nabi lalu berkata, sungguhnya aku tertinggal sholat subuh karena fulan memanjangkan bacaan suratnya untuk kami. Maka aku tidak pernah melihat Nabi marah. Ketik. Banyak gasnya. Fama ru'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri itu bilang, saya nggak pernah melihat ya Nabi marah semarah itu ya pada hari itu. Ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idh. Aku nggak pernah lihat Nabi marah dalam nasihatnya lebih marahnya pada hari itu. Beliau bersabda, faqal ya ayuhan nas, wahai semua manusia, inna minkun munaffirin, ya, hai manusia, sungguhnya di antara kalian ada orang yang menyebabkan larinya orang lain dalam ibadah tadi, ya kan? Fa ayyukum amman nas falyujiz, ya kan? Barang siapa di antara kalian jadi imam sholat orang banyak, falyujiz tadi dijelaskan oleh Dr. Dipal Bugo, hendaklah ia meringankan dan memendekkan sholatnya, namun tetap menyempurnakan rukun dan tetap melaksanakan sunnah-sunnah waktu sholat. Falyujiz wa inna min waraihi al-kabira was-saghira wa dzal hajati. Sungguhnya di belakang imam itu, ya, apa di belakang imam itu ada orang yang al-kabir, orang yang sudah sepuh, as-saghir was-saghir, dan ada orang anak kecil, wa dzal hajati, dan ada orang yang punya keperluan. Jadi jangan lama-lama waktu sholat. Jadi imam baca suratnya itu yang pendek. Marfi, terima kasih ya. Thank you, moga-moga jadi amal soleh. Ratmi, terima kasih. Fitra Hari Ratmi. Ya. Terima kasih juga kepada Jamiat. Itu hadis pertama ya. Sekarang hadis yang kedua yang dinukilkan oleh siapa ini? Oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 yang sedang saya baca. Qadima Rasulullah dari Aisyah RA, ada tulisan R.A, maksudnya RA itu kalau perempuan berarti radhiyallahu anha, kalau laki-laki radhiyallahu anhu, ya. Artinya apa radhiyallahu anhu untuk laki-laki atau radhiyallahu anha untuk Aisyah, untuk perempuan, arti semoga Allah meridhoinya, ya. Ini tradisi yang baik dalam Islam, ya. Setiap penulisan untuk sahabat-sahabat Rasulullah itu didoakan semoga Allah meridhoinya atau radhiyallahu anhum atau anhuma, meridhoi keduanya atau meridhoi mereka semua. Jadi, ini nggak ada tradisi seperti ini dalam literatur atau dalam apa tradisi Barat misalnya, yang non Muslim maksudnya. Penuh dengan doa untuk orang-orang yang berjasa di masa lalu.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Aisyah, dia berkata, siapa dia? Aisyah itu berkata, Aisyah ini istri dari Rasulullah, satu kamar dengan Rasulullah bertahun-tahun dan tidak dikaruniai anak, ya. Padahal mungkin Rasulullah sudah berdoa, tetapi itulah Allah belum mengizinkan Nabi Muhammad memiliki anak dari Aisyah. Dan Aisyah ini putri dari Abu Bakar, orang yang sangat setia terhadap Rasulullah, kawan mainnya sejak remaja Abu Bakar, dan orang yang menemani Rasulullah waktu hijrah selama 7 hari 7 malam, menaiki onta dari sini ke Semarang sepanjang 400 km dari Mekah ke Yathrib, yang kemudian Yathrib itu diubah ya, menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Aisyah tidak punya anak dari Rasulullah. Mungkin hikmahnya tidak sempat ngurus anak, menjadi ahli ilmu. Dari Aisyah itulah lahir sekitar kesaksian Rasulullah, kesaksian Aisyah. Memang dia dikader sebagai ahli ilmu oleh Rasulullah, dan 2000 hadis diriwayatkan oleh Aisyah, 2000 lebih hadis. Tapi tidak diberikan keturunan oleh Allah, tapi diberikan satu kedikjayaan di dalam ilmu Islam, terutama berhasil merekod, mencatat, merekam, ya kan? Warisan agung, ucapan Rasulullah, tindak tanduk Rasulullah, gerak-gerik Rasulullah itu diobservasi, diamati secara cermat pada tingkat presisi yang paling tinggi oleh Aisyah, yang tidak dikarunia anak itu oleh Allah. Sehingga kita mengambil manfaat ya dari, terima kasih ya sudah bergabung, dari Abah dari Marfi, dari Aisyah. Salah satunya ini, Aisyah berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu datang min safarin, baru tiba dari safar, dari bepergian. Waqad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil, dan saat itu aku masang tabir, tirai ya, sahwatan yang bergambar. Falamma, dan ketika Rasulullah ro'ahu, melihat tabir yang ada gambarnya itu ya, falamma ro'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu wa talawwana, beliau mengoyak-ngoyak tabir yang bergambar itu ya, wa tawallana wajhuhu, dan air mukanya itu, wajahnya itu berubah. Faqal, kemudian Rasulullah itu berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nasi azaban indallahi yaumal qiyamati, ya Aisyah, manusia yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat siapa? Alladzi yudahuna bil khalqillah, adalah orang-orang yang meniru apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya Imam Bukhari sebagai ahli hadis itu ya. Terima kasih ya Anda dan Abah dan Imam Muslim itu ittifaq, mereka bersepakat terhadap tingkat kebenaran
tingkat akurasi hadis ini, dua ahli hadis itu mereka muttafaqun alaih kepada hadis ini, alaihi. Jadi Rasulullah datang dari bepergian, dan saat itu aku, kata Aisyah, memasang tabir atau tirai yang bergambar. Setelah Rasulullah melihat tirai bergambar yang dipasang oleh Aisyah, beliau mengoyak-ngoyak tirai itu dan wajahnya berubah. Ya. Di sini tidak disebut gambar tapi berubah. Lalu bersabda, ya Aisyah, manusia yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Kita jelasin di sini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab pakaian bab gambar yang diinjak, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab pakaian bab malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan gambarnya. Penjelasan kata qadima min safarin. Apa arti qadima min safarin dalam hadis ini? Datang dari bepergian. Siapa? Yaitu dari perang Tabuk ya. Perang Tabuk itu perang besar melawan pasukan Romawi ya. Yang umat Islam itu kalau tidak salah hampir hancur kecuali setelah diselamatkan dengan strategi yang ulung dari Khalid bin Walid. Tamasil itu artinya gambar. Yudahuna, apa itu yudahuna? Situ yudahuna meniru, menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah. Raja ke-6. Jadi maksudnya apa? Mutiara hadisnya ada 31. Dibolehkan marah ketika perkara-perkara agama dilanggar, keharaman menggambar, dan itu termasuk dosa besar jika yang digambar adalah makhluk bernyawa. Kalau gambar kembang atau kembang matahari karya dari Van Gogh yang terkenal itu tentu tidak apa-apa. Tetapi menggambar makhluk bernyawa itu tidak berkembang dalam budaya Islam karena memang dilarang oleh Rasul, kecuali kemudian muncul seni Arabes ya yang terkenal itu, seni apa keindahan tentang apa sih matematik itu, mozaik yang simetris, ada kembang, ada apa istilahnya ya, bukan makhluk hidup, bukan binatang, tetapi jadi yang tidak berkembang dalam Islam itu, di dunia Islam adalah patung dan lukisan-lukisan yang bernyawa, kecuali foto untuk paspor ya, itu dikecualikan. Terima kasih Pak Dedi EJT HBS 99 ya. Jadi tamasil gambar yudhuna, meniru, menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah. Dibolehkan marah ketika perkara-perkara agama dilanggar. Ini mutiara hadis dalam hadis Rasulullah ya. Keharaman menggambar, dan itu termasuk dosa besar jika yang digambar adalah makhluk yang memiliki nyawa. Jika seorang membuatnya untuk mengagungkan dan mensucikan, hal itu adalah kufur dan syirik ya. Terima kasih Abah Tarmizi. Gimana nih? 2. Sebagian ulama memberlakukan hadis ini secara umum, sehingga mereka mengharamkan setiap jenis lukisan, baik kecil atau besar, baik yang bertubuh atau yang tidak, jika objek lukisannya adalah makhluk bernyawa. Itu diharamkan oleh ulama. Sementara sebagian ulama memberlakukan hadis ini khusus pada objek lukisan yang memiliki tubuh. Yang nggak memiliki tubuh boleh seperti apa? Nggak memiliki tubuh. Lukisan yang memiliki tubuh
Iya, yang nggak memiliki tubuh tentu selain makhluk bernyawa ya, itu boleh. 3 hukum foto bergantung pada kebutuhan dan tuntutannya. Foto beda ya. Foto di ijazah, yang penting ijazahnya asli. Kalau ijazah orang dipakai terus kasih foto asli dari sendiri, itu masalah juga ya. Foto boleh ya. Di paspornya asli. Gak usah dibahas. Dia ini lelah karena ijazah. Udah, nggak usah dibahas soal ijazah asli atau palsu, karena ada fotonya tuh. Karena fotonya bukan dia. Nggak usah dibahas. Kita sekarang bahas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ketiga ya, jam biru lagi, jam 5, sejam lagi insya Allah. Kalau boyo aku nggak pegel, boyo kalau duduknya pegel. Hadis ketiga, wa anha, apa yang kau tahu udah wana, anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyah allati saraqat faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qalu man yajtari alaihi illa Usamah bin Zaidin hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu maksudnya semoga Allah meridhoinya. Kalau laki-laki radhiyallahu anhu ya. Terima kasih ya info furniture. Kalau Aisyah karena perempuan radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang Quraisy gelisah akibat peristiwa seorang wanita dari Makhzum mencuri. Mereka berkata, siapakah yang berani memperbincangkan wanita ini kepada Rasulullah? Kemudian mereka berkata pula, tidak ada yang berani selain Usamah bin Zaid, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usamah membicarakan hal tersebut kepada beliau. Ya, aduan dari masyarakat tadi. Ya. Peristiwanya wanita dari Makhzum dari kelompok bangsawan itu mencuri. Itu gimana tuh hukumnya? Siapa yang berani ngomong ke Rasulullah kalau orang bangsawan ini perempuan yang mencuri? Tapi mereka kemudian katanya nggak ada yang bisa kecuali kalau kita aduin ke Usamah bin Zaid, orang yang paling disayangi oleh Rasulullah. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kalau tidak salah anak angkat ya dari Rasulullah, anaknya Said bin Sabit ya. Zaid, Usamah bin Zaid. Kemudian Usamah membicarakan hal tersebut kepada beliau, yaitu perempuan dari Banu Makhzumiyah itu membicarakan itu, dia mencuri ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah engkau hendak meminta tolong dihapuskannya suatu hukuman yang ditentukan oleh Allah? Lalu beliau berdiri dan berkhutbah. Rasulullah berdiri dan berkhutbah. Yang menyebabkan umat sebelum kalian binasa adalah jika seorang bangsawan di antara mereka mencuri, mereka membiarkan pencurian itu, membiarkan bangsawan itu tidak diapa-apain gitu. Dan jika orang yang lemah di antara mereka mencuri, mereka melaksanakan had padanya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad itu mencuri, pasti
aku memotong tangannya. Muttafaqun alaih, ya. Atashfa'u fi haddi min hududillahi ta'ala, apakah kamu ingin menghilangkan hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah? Summa qama fakhtabata, kemudian summa qama, Rasulullah itu qama, berdiri, fakhtabata fahtatoba, kemudian berkhutbah, summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, innama, sesungguhnya, ahlaka man qablikum, sesungguhnya kaum yang dulu itu. Rafsanjani, terima kasih ya. Aku Ika kata, yang menyebabkan umat sebelum kalian itu binasa, annahum kanu idza sariqu, jika mereka itu sariqu, mencuri, fihimus syarif tarokuhu, ya, yang menyebabkan umat sebelum kalian tuh binasa adalah jika seorang bangsawan di antara mereka mencuri, mereka diemin aja, membiarkannya, ya, tarokuhu, dibiarkan. Wa idza saraqa fihimut dha'ifu, tetapi jika ada orang lemah, dhaif, yang mencuri di antara orang lemah itu, aqamu alaihil had, ya, mereka melaksanakan had, mereka dihukum, orang lemah itu. Terima kasih ya Ken Arok. Jadi ada pembedaan perlakuan, ya, hukum tidak setara. Kalau yang bangsawan yang dekat dengan kekuasaan, memiliki kekayaan, itu nggak diapa-apain kalau mencuri. Tapi orang lemah yang nggak punya akses terhadap kekuasaan, nggak punya harta, itu langsung dihukum oleh pihak berwajib. Sementara orang yang syarifah, yang mulia, yang bangsawan, yang kelas sosialnya menengah ke atas gitu, itu nggak apa-apa, atau mungkin dihukum lebih rendah daripada yang mencuri ayam. Nah, itu membuat bangsa itu runtuh, ya, karena nilai-nilainya itu, apa istilahnya, ada anomali. Jadi nilai-nilai keadilan itu tidak berantakan di masyarakat itu, sehingga masyarakat kehilangan norma, kehilangan pegangan, dan kemudian mereka saling mencaci, ya, masyarakat itu saling mengecam karena mereka diperlakukan dengan tidak adil, ya, khususnya orang-orang lemah yang mencuri dihukum berat, sementara orang-orang yang kelas menengah ke atas, dari kelompok-kelompok sosial yang berpengaruh, ya, itu kalau dia melawan korupsi itu hukumannya ringan. Contoh Tommy Muiz itu korupsi sampai 300 triliun, dituntut 10 tahun cuman. Kemudian di ini 6 tahun divonis. Sementara Gus Nur sebagai kelompok yang lemah, ya, beroposisi dengan kekuasaan, ya, tidak punya harta, itu hanya ujaran kebencian, tidak ada kerugian negara, uang yang tidak ada yang diambil oleh Gus Nur. Sementara koruptor tadi mengambil uang, merugikan negara sampai 300, bukan miliar, triliun. Itu divonis 6,5 tahun. Sementara Gus Nur yang tidak melakukan satu pencurian dan tidak melakukan kerugian negara dihukum, dituntut 10 tahun, dihukum 6 tahun. Itu masyarakat binasa kalau begitu. Rakyat yang lemah diperlakukan tidak setara. Fahimullah
demi Allah, lau anna Fatimata binta Muhammadin, sekiranya Fatimah anak atau putri dari Muhammad saraqat, mencuri dia, ya, anaknya seorang nabi yaitu Fatimah, istri dari Ali bin Abi Thalib, laqata'tu yadaha, pasti aku potong tangannya. Dalam Islam kalau mencuri itu 1/4 dinar. Kalau 1 dinar kursnya 2 juta, 1/4 dinar itu berarti 500.000. Kalau orang itu mencuri 500.000 dari tempat yang sengaja untuk menyembunyikan harta dan dia curi, maka dia dipotong pergelangan tangan kanannya. Kemana pergelangan tangan kanan itu? Apakah dikubur? Apakah dibuang? Menurut Imam Syafi'i, pergelangan tangan pencuri itu digantungkan di lehernya, ya, untuk memberikan efek jerah. Bukan mencuri itu di penjara, ya, tapi mencuri itu digantung, dipotong tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Had, bab menegakkan had pada bangsawan dan rakyat jelata, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab had, bab memotong tangan pencuri bangsawan dan selainnya, dan larangan meminta syafaat dalam hak hukuman. Penjelasan kata hibbu, kekasih, fakh tatoba, berkhutbah. Ada 3 mutiara hadis yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Tib Al-Bugo atau syarah hadis itu, ya. Syarah itu yang menjelaskan matan isi hadis ini. Syafaat dalam had setelah perkaranya sampai kepada imam, hukumnya dilarang. Diskriminasi dalam hubungan sosial merupakan kezaliman yang mengakibatkan kehancuran bagi umat. 2. Kemuliaan orang yang berbuat kriminal tidak menggugurkan had padanya. Karena apa? Karena bangsawan dan jelata berkedudukan sama di depan hukum syariat. Ketiga, Islam telah mengubur perbedaan sosial dan fanatisme kesukuan, sehingga Islam tidak ada perbedaan antara manusia di depan peradilan, meskipun sebagian dari mereka adalah kerabat hakim atau pejabat had, diberlakukan pada orang-orang yang terbukti melanggar hukum tanpa membeda-bedakan. Ini, ya, jelas, ya, panduan Rasulullah terhadap bangsawan yang mencuri tetap dikenakan hukum potong tangan. Aduh, ngantuk era. Udah dulu ya, ngantuk berat. Moga-moga ada manfaatnya, ya. Bang Tommy sudah bergabung, ya. Baru saja mendapat hadiah undangan SP1M. Ceramah, bukan ceramah, membaca hadis. Saya tidak pernah ceramah, ya. Dulu 10 tahun yang lalu saya khutbah Jumat, khotib Jumat di Masjid Al-Muhajirin di sini. Dulu kira-kira 4 tahun, sambil jualan bubur ayam di pos jaga di sini dekat kali itu. Terus lama-lama saya berpikir takut pengurusnya malu punya khatib Jumat yang pedagang bubur ayam. Akhirnya saya minta untuk tahun depan, tahun berikutnya jangan saya dimasukkan menjadi khatib Jumat. Di samping saya merasa juga bukan orang yang berilmu, ya. Aslinya saya pedagang. Terus dulu pernah juga ditawari sama ketua pengurus masjid untuk jadi khatib Idul Fitri dulu 2013 waktu usia saya 52 tahun. Ya, ditawari bulan Januari untuk Idul Fitri 8 bulan Agustus tahun itu, dan selama 8 bulan itulah saya stres mempersiapkan. Khusus untuk Idul Fitri saya stres, termasuk khutbah Jumat itu saya stres. Karena apa?
karena saya tidak mau khutbah Jumat itu membaca, makanya saya latihan ngomong di depan seolah-olah di depan jamaah tanpa teks dulu. Itu saya mundurkan diri karena saya bukan ahli ceramah. Keahlian saya dua. Satu, saya ahli bubur ayam. Dan kedua, Habsyah terima kasih ya. Dan keahlian saya yang kedua setelah saya keahlian saya bubur jadi tukang bubur ayam, keahlian kedua saya adalah saya ahli kubur. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamik Dayuti. Saya pamit dulu ya. Mau bikin itu minyak ayam dari bawang putih, bawang merah digoreng pakai minyak 2 liter ya. Supaya wangi, dikasih ini apa namanya itu, dikasih lada ya, dikasih lada. Terima kasih ya Mamik Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk saya.